di era digital seperti sekarang, tuntutan terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat ingin pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Karena itu, kompetensi aparatur sipil negara atau ASN menjadi hal yang sangat penting. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana strategi pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi digital. Halo Kak, boleh diperkenalkan dulu nama, prodi, dan juga angkatan berapa? Halo, perkenalkan nama aku Cecil dari Administrasi Publik Angkatan 2023. Oke, di sini aku ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, sebagai mahasiswa, bagaimana Kakak itu melihat kebutuhan kompetensi digital bagi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan juga efisien? Pastinya governansi digital itu sangat penting di pelayanan publik. Soalnya bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi baru di ASN. Dan juga masyarakat tuh kebanyakan Gen Z, jadi tren digitalisasi itu lagi tren dan bisa lebih meningkatkan di pelayanan. Oke, terus kalau menurut Kakak, strategi apa yang paling efektif untuk mengembangkan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan teknologi di era digital ini? Pastinya dengan pembelajaran dan juga pelatihan terkhusus dalam memanfaatkan teknologi seperti e-learning. Oke, terus dari sudut pandang mahasiswa, apa aja hambatan terbesar yang mungkin dihadapi ASN dalam meningkatkan kompetensi digital mereka? Mungkin hambatannya lebih ke banyak ASN tuh di kalangan yang umurnya udah agak tua, jadi mungkin agak susah untuk memahami dan juga belajar teknologi. Nah, mungkin hambatannya di situ aja. Oke, terus bagaimana Kakak ini memandang peran pelatihan berbasis teknologi seperti e-learning atau digital training dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan ASN? Nah, e-learning ini menurut aku penting banget dan sangat efektif digunakan. Kenapa? Karena e-learning ini waktunya bisa lebih fleksibel, apalagi ASN kan kerja dari pagi sampai sore. Jadi mungkin bisa di malam atau di sela-sela tuh mereka bisa belajar karena memang waktunya fleksibel dan nggak membutuhkan suatu sumber daya yang benar-benar banyak gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, apa langkah inovatif yang bisa dilakukan pemerintah atau instansi terkait untuk mendorong ASN lebih siap menghadapi transformasi digital dalam pelayanan publik? Oke, menurut aku kan tadi udah ada pelatihan. Nah, pelatihan ini bisa dibantu atau disupport dengan adanya sertifikat dan juga adanya tambahan fasilitas untuk ASN dalam bidang teknologi dan juga adanya insentif atau inovasi tambahan gitu. Oke, udah cukup. Terima kasih ya Kak atas waktunya untuk kita tanya-tanya. Terima kasih. Oke, halo, selamat siang Kak. Siang. Kakaknya boleh perkenalkan diri dulu? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Zahfarina Ben Safitri dari Publik 2023. Oke, di sini mungkin aku mau nanya aja nih ya Kak langsung. Di sini tuh kita sebagai mahasiswa, dari kakak sendiri, pandangan kakak sendiri, gimana sih, sebutuh apa kompetensi digital bagi para ASN untuk mendukung yang lebih praktis dan efisien seperti itu? Oke, menurut aku sendiri kompetensi digital di era sekarang ini sangat dibutuhkan ya, apalagi dengan teknologi yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan banget sama para ASN buat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal dan efisien lagi. Kalau gitu aku juga mau nanya nih Kak, kalau dari seperti itu, menurut Kakak tuh hal seperti apa sih yang bisa mengembangkan ASN itu sendiri buat dapat lebih gampang beradaptasi gitu? Oke, mungkin kalau misalnya strategi ya, dari pemerintah pusat, kalau misalnya ke pemerintah daerah, itu mungkin dengan adanya pelatihan-pelatihan atau sosialisasi kali ya, karena aku juga kemarin sempat KKN dan melihat aparatur desa di desa KKN aku kemarin itu masih belum ya, buat sumber dayanya itu masih belum berbasis teknologi banget. Jadi buat pemerintah pusat itu menurut aku banyakin kayak pelatihan atau sosialisasi mengenai digitalisasi ini. Oke, kalau gitu sebenarnya tuh kalau menurut kakak nih, pas kakak turun ke lapangan kemarin, hambatan paling besar apa sih yang dihadapi oleh ASN dalam beradaptasi dengan digitalisasi ini? Oke, mungkin buat aparatur desa pas aku KKN aku sendiri itu
hambatannya lebih besar dari sumber daya sih. Soalnya mereka kan emang warga desa dan digitalisasi itu belum nyampe ke mereka, dan mereka tuh seolah tuh kayak nolak gitu di digitalisasi. Kemarin aku juga ada proker bikinin mereka kris, dan mereka tuh kebanyakan gak mau gitu di digitalisasi karena emang semuanya tuh masih konvensional. Waktu itu juga di desanya itu mereka tuh input data itu masih manual pakai sheets gitu yang tanpa kode-kode. Jadi buat hambatan terbesar menurut aku sumber dayanya sih. Oke nih Kak, jadi kalau dari Kakak sendiri tuh ngelihat seperti e-learning atau digital training seperti itu tuh penting apa sih untuk mendukung ASN sendiri? Oke, menurut aku penting banget sih dari KKN aku kemarin, karena emang aparatur sipilnya itu orang desa. Jadi mereka tuh kebanyakan belum mengerti gitu loh kalau misalnya dikasih kebijakan sama pemerintah pusat. Contohnya kemarin tuh mereka dikasih kebijakan untuk Koperasi Merdeka, tapi dari pemerintah pusatnya itu nggak ada sosialisasi lebih lanjut, jadi cuma nyuruh aja gitu. Terus mereka cerita ke anak KKN kita bahwa mereka tuh bingung mau mulai dari mana. Jadi menurut aku itu penting banget sih. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhirnya aja nih Kak. Jadi langkah inovatif apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung lebih tinggi lagi tentang digitalisasi bagi ASN ini? Oke, menurut aku langkah yang paling strategis itu di sumber dayanya sih ya. Menurut aku bisa ditingkatin dulu lewat sosialisasi atau pelatihan yang tadi udah dijelasin. Jadinya supaya mereka tuh tahu gitu loh kalau misalnya mereka tuh lagi ngapain sih, lagi menjalankan kebijakan apa sih, biar mereka juga dapat tujuannya dari kebijakan tersebut. Oke, makasih ya Kak atas jawabannya. Selamat siang Kak, terima kasih. Halo Kak, boleh kenalan dulu nama, program studi, dan dari angkatan berapa? Halo, kenalin, nama aku Dimas, aku dari Administrasi Publik Angkatan 2023. Oke, halo Kak Dimas. Jadi aku di sini pengen nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagai mahasiswa, bagaimana Kakak melihat kebutuhan kompetisi digital bagi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien? Oke, mungkin dari aku buat ASN-nya mungkin diberikan kayak pelatihan-pelatihan teknologi gitu ya, supaya dari ASN-nya itu juga memiliki kemampuan buat melakukan pelayanan dengan berbasis digital. Oke, nah pertanyaan kedua, menurut Kakak strategi apa yang paling efektif untuk mengembangkan kompetisi ASN agar mampu beradaptasi dengan teknologi di era digital? Nah, kan tadi aku juga menyinggung terkait pengembangan nih ya. Jadi mungkin dari ASN-nya itu diberi pengembangan terkait penyuluhan terkait mungkin tentang komputer, terus isiannya, terus dan juga kayak pelatihan-pelatihan yang untuk mendukung pelayanan digital di ASN. Oke, nah dari sudut pandang Kakak sebagai mahasiswa, apa hambatan terbesar yang mungkin dihadapi ASN dalam meningkatkan kompetensi digital mereka? Nah, mungkin untuk hambatannya sendiri, mungkin kita juga banyak tahu ya kalau mungkin ASN sekarang tuh emang yang sudah berumur gitu kan, jadi kayak mereka belum melek akan teknologi, jadi itu bisa ngebuat kayak mereka tuh kayak masih susah buat mencerna terkait pelatihan-pelatihan yang dibuat seperti itu sih. Oke, nah bagaimana Kakak memandang peran pelatihan berbasis teknologi seperti e-learning atau digital training dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan ASN? Kalau menurut aku sih itu sangat bagus, karena dengan adanya program-program tersebut itu bisa meningkatkan kepahaman ASN terhadap teknologi. Oke, nah udah kita sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, apa langkah inovatif yang bisa dilakukan pemerintah atau instansi terkait untuk mendorong ASN lebih siap menghadapi transformasi digital dalam pelayanan publik? Oke, mungkin yang pertama menurut aku sih sebelum mereka terjun langsung ke ASN-nya kayak emang harus udah ada sertifikasi mungkin komputer atau keahlian di bidang pelayanan dan transformasi digital gitu. Jadi sebelum mereka terjun, mereka tuh harusnya udah ada bekal dikit lah terkait teknologi ini. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaannya itu aja. Aku ngucapin terima kasih banyak ya Kak udah mau ditanya-tanya. Oke, sama-sama.
Jadi, penguatan kompetensi aparatur sipil negara di era digital bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan transformasi pelayanan publik berjalan dengan optimal. Melalui inovasi, pelatihan berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi, kita dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat.